Halo semuanya, kata orang. Penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Namaku Sinta. Umurku sekarang sudah 38 tahun. Tapi rasanya seperti lebih tua dari itu. 5 tahun berlalu sejak hari paling kelam dalam hidupku, hari ketika suamiku, Andi, pergi selamanya karena kecelakaan kerja di proyek minyak lepas pantai. Aku masih ingat dengan jelas. Saat itu hujan turun sangat deras. Seolah langit juga menangisi perginya dia. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, sambil menunggu suamiku pulang dari shift malamnya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Suara panik dari teman kerjanya terburu-buru memberitahu bahwa lift tempat Andi bekerja mengalami gangguan dan terjatuh dari lantai 10. Dia tak sempat diselamatkan. Aku langsung pergi ke rumah sakit dengan baju basah kuyup dan rambut yang masih basah karena hujan. Aku memeluk tubuh dingin Andi. Aku menangis tanpa suara. Aku ingin sekali lagi mendengar suaranya, melihat senyumnya, merasakan pelukannya. Tapi semuanya sudah terlalu jauh. Sejak saat itu, hidupku mulai kehilangan warna. Anak-anakku, Rina dan Yoga, sudah besar. Mereka punya keluarga masing-masing. Rumah ini menjadi begitu sunyi. Aku sering duduk di kursi goyang depan TV, hanya untuk mengusir kesepian. Setiap sudut rumah ini penuh kenangan tempat Andi biasa menonton bola, sofa tempat kami bercanda, bahkan dapur kecil tempat kami berebut masak saat libur lebaran. Aku mencoba bangkit, bekerja di toko kelontong milik tetangga sebagai kasir. Upahnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli beras dan bayar listrik. Meski begitu, hatiku tetap terasa kosong, seperti lubang besar yang tak bisa ditutup. Dan kemudian, 2 tahun lalu, hidupku berubah lagi. Rizal pulang, adik iparku, adik bungsunya Andi, 8 tahun lamanya, dia bekerja di Malaysia sebagai mandor konstruksi. Wajahnya berubah lebih tegas, lebih gagah. Tubuhnya tinggi dan tegap. Matanya tajam, tapi teduh. Sikapnya tenang, tapi penuh perhatian. Dia bilang ingin dekat dengan keluarga lagi, dan menawarkan untuk tinggal bersamaku di rumah ini. Awalnya, aku ragu, ini bukan hal biasa. Seorang pria muda tinggal serumah dengan janda saudaranya sendiri. Orang pasti akan bicara macam-macam. Tapi, Rizal meyakinkanku, katanya, "Aku cuma mau membantu, Kak. Aku lihat kamu kesepian. Biarlah aku ada di sini." Dia bicara dengan nada rendah, tapi penuh keyakinan. Dan entah kenapa, aku percaya padanya. Sejak hari pertama, Rizal langsung membuat perubahan. Rumah yang dulunya suram, kembali berwarna. Dia rajin, cerdas, dan tahu cara membuat orang nyaman. Dia membersihkan halaman yang mulai tertutup rumput liar, memperbaiki genteng yang bocor, bahkan rela bangun pagi-pagi sekali hanya untuk menemani aku ke pasar. Lama-lama, kehadirannya menjadi penghibur kesedihan yang tak pernah kering di hatiku. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa dari kedekatan ini, perasaan yang lebih dalam akan lahir. Perasaan yang tak bisa kutolak, meskipun itu salah menurut pandangan dunia. Tapi biarlah, aku hanya manusia biasa yang sedang mencari cahaya. Di tengah luka yang tak pernah kering, hari-hariku mulai berubah, perlahan tapi pasti. Kehidupan yang dulu terasa begitu suram, mulai menemukan cahayanya kembali berkat. Rizal, dia bukan orang manja seperti banyak pria seusia dia yang aku kenal. Justru sebaliknya, Rizal sangat rajin dan tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, dia sudah bangun. Aku sering terbangun karena suara sapu di lantai atau derit langkah kakinya di tangga. Dia membersihkan halaman, menyiram bunga, mencabuti rumput liar, bahkan kadang-kadang memasak bubur ayam. Kalau tahu aku belum sempat sarapan, kalau aku pulang dari toko kelontong tempatku bekerja, rasanya seperti pulang ke rumah yang benar-benar layak disebut rumah. Rumah yang hangat, semua sudah rapi, baju bersih tersusun di lemari, dan makanan hangat selalu menunggu di meja. Kadang-kadang aku merasa malu harus dibantu oleh adik ipar sendiri. Tapi setiap kali aku protes, dia hanya tersenyum dan berkata,
Kamu keluarga, Kak. Aku senang bisa bantu. Aku tak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa dia. Dengan segala kesibukanku di toko, dengan sisa-sisa kesedihan yang masih tersisa di hati. Kehadirannya seperti oase di tengah gurun pasir. Dia membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian lagi. Tapi, entah kenapa semakin hari, ada sesuatu yang mulai terasa aneh di dalam diriku. Bukan rasa tidak nyaman. Justru, sebaliknya, aku merasa nyaman. Terlalu nyaman. Ada saat-saat ketika aku sedang mencuci piring, dan dia datang dari belakang, membantu mengeringkan gelas dengan handuk. Tatapan kami bertemu sejenak, lalu dia tersenyum. Hanya senyum biasa, tapi jantungku berdebar tak karuan. Atau waktu hujan turun tiba-tiba, saat aku pulang kerja, dia sudah menunggu di depan pintu dengan handuk dan segelas teh hangat. Matanya menatapku lembut. "Jangan kehujanan terus, Kak, nanti sakit." Dan aku hanya bisa mengangguk, sambil berusaha menahan rasa yang mulai tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti rindu yang datang tiba-tiba, seperti perasaan yang ingin selalu dekat. Meskipun hanya sekadar duduk bersebelahan di ruang tamu sambil nonton TV, aku mulai sadar, ini bukan hanya soal ketergantungan pada bantuan fisiknya, tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang mungkin seharusnya tidak tumbuh. Tapi aku tak bisa bohong pada diri sendiri. Aku mulai merasa bahwa aku butuh dia, bukan hanya sebagai adik ipar, tapi sebagai seseorang yang hadir untuk melengkapi kekosongan yang tak pernah bisa diisi oleh siapapun, termasuk oleh almarhum suamiku sendiri. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami bukan hanya soal bantuan atau ketergantungan fisik. Kami mulai dekat dalam cara yang lebih dari sekadar keluarga. Kami mulai sering ngobrol panjang, kadang sampai larut malam di teras rumah yang kecil, ditemani teh hangat dan angin malam yang sepoi-sepoi. Rizal suka cerita tentang hidupnya di Malaysia, tentang betapa melelahkannya bekerja di bawah terik matahari dengan helm dan rompi keselamatan, tentang kerinduan pada keluarga yang tak bisa ditemui bertahun-tahun, tentang rasa sepi yang kadang menghampiri meskipun uang sudah banyak dikirim. Pulang, di sana aku punya banyak teman, tapi tetap aja ada rasa kosong. Katanya suatu malam, matanya menatap langit yang penuh bintang. Sepi itu beda sama sendirian, Kak. Sendirian itu kalau nggak ada orang di sekeliling. Sepi itu kalau hati kamu kosong, meskipun ramai. Aku diam. Aku tahu rasanya. Aku juga pernah merasakan hal yang sama, bahkan setelah Andi meninggal. Ada saat-saat ketika rumah ini penuh dengan suara anak-anak. Tapi justru saat itulah aku merasa paling sepi. Karena Andi tidak ada, aku mulai membuka diri padanya. Cerita tentang masa lalu, tentang bagaimana Andi melamarku di bawah pohon mangga belakang rumah, tentang pertengkaran lucu kami sebelum tidur karena rebutan selimut, tentang kenangan terakhir kali dia memelukku sebelum berangkat kerja pagi itu, dan tentu saja tentang sunyinya rumah ini setelah dia pergi beberapa kali. Air mataku jatuh tanpa sadar, dan setiap itu pula Rizal menyentuh tanganku, ringan saja, hanya jemarinya yang menyentuh punggung tanganku, tapi cukup membuat hatiku berdebar keras. Aku selalu mencoba mengabaikan itu, mencoba meyakinkan diriku bahwa sentuhan itu hanyalah bentuk empati biasa, bahwa perasaan aneh yang muncul di dadaku hanyalah efek dari kedekatan yang alami antara dua orang yang saling peduli. Tapi semakin lama, batas itu terasa semakin kabur. Aku janda, dia adik iparku. Kami seharusnya tahu batasan, tapi entah sejak kapan pandangan mataku pada Rizal mulai berubah. Aku mulai menunggu senyumnya saat pulang kerja, menunggu suaranya yang tenang memanggilku dari dapur. Bahkan caranya menyeka keringat di dahi saat sedang membersihkan halaman membuat jantungku berdebar seperti gadis remaja. Aku mulai takut, bukan karena aku tak suka perasaan ini, tapi karena aku tahu ini adalah jalan yang salah, jalan yang bisa membawa kami ke tempat yang sulit untuk kembali lagi. Tapi kadang, dalam kesepian, manusia rela mengambil risiko besar demi secuil kehangatan. Puncak segalanya terjadi di bulan suci Ramadan tahun lalu. Cuaca memang panas, tapi tubuhku tiba-tiba lemas tak bertenaga. Demam tinggi menyerang dengan cepat. Aku bahkan tak bisa bangun dari tempat tidur. Di saat seperti itu, Rizal adalah satu-satunya yang ada di sampingku.
Dia tidak pergi sepanjang malam, mengusap dahiku dengan kain basah, membawakan air minum setiap kali aku terbangun, bahkan menyuapiku bubur hangat ketika azan subuh berkumandang. Dia begitu sabar dan penuh perhatian. Aku sadar, ini bukan sekadar rasa kasihan atau kewajiban sebagai keluarga. Ini lebih dalam dari itu. Aku mulai merasa bahwa dia peduli. Enggat peduli, di tengah kelelahan itu, tanganku mencari tangan besarnya. Perlahan ku genggam, erat tapi lembut, matanya langsung menatapku. Aku menahan napas, lalu berkata pelan, hampir berbisik, "Kenapa kamu baik sekali sama aku?" Rizal diam sejenak. Dalam redup lampu kamar, wajahnya terlihat serius, tapi matanya teduh. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara rendah, "Karena aku sayang sama kamu, Kak." Kalimat itu menggantung di udara. Sepi, tapi berat. Bukan sebagai adik ipar, tapi sebagai lelaki yang sudah lama memendam rasa. Lanjutnya perlahan, tanpa mengalihkan pandangan. Aku menangis, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena akhirnya aku tahu, aku tidak salah duga. Aku juga sendirian dalam perasaan ini. Aku takut pada apa yang mungkin akan terjadi kalau kami terus melangkah. Takut pada cibiran orang, pada omongan tetangga, pada bayangan almarhum Andi yang selalu hadir di pikiran. Tapi di tengah ketakutan itu, ada lega yang besar. Lega karena ternyata hatiku masih bisa merasakan sesuatu yang begitu kuat. Lega karena aku tidak lagi sendirian dalam kesepian ini. Hatiku mulai goyah, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar memahami rasa sakit yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kami tak langsung menyentuh batas, tapi kedekatan itu sudah tak bisa dipungkiri lagi. Ada rasa yang sama-sama, kicepat, tapi bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk dihadapi bersama. Dan entah kenapa, meskipun semua ini salah menurut dunia, rasanya begitu benar di hati. Beberapa minggu setelah pengakuan hati itu, hubungan kami mulai tidak karuan. Kami masih berusaha menjaga batas, tapi rasanya semakin sulit. Tatapan yang dulu hanya penuh perhatian, kini penuh dengan rindu. Sentuhan tangan saat bersinggungan di dapur terasa seperti sengaja. Bisikan lembutnya di telingaku saat menemani aku tidur malah membuatku tak bisa tidur. Kami tak pernah menyentuh batas itu secara langsung, belum. Tapi setiap detik yang kita lalui bersama seperti api kecil yang terus membara, menunggu angin untuk menjadi besar. Hingga suatu malam, hujan deras turun. Langit seperti ikut merasakan apa yang sedang terjadi dalam diriku. Aku duduk di atas kasur, memeluk lututku, melihat tetesan air hujan yang menghantam jendela. Badanku lelah, tapi pikiranku melayang-layang. Aku merasa rapuh, sangat rapuh. Rizal datang ke kamarku tanpa mengetuk. Mungkin dia tahu aku butuh teman. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa, hanya menatapku seperti biasa. Tapi kali ini pandangannya beda, lebih dalam, seperti bisa membaca semua yang ada di hatiku. Aku menangis, tapi bukan karena kesedihan. Aku menangis karena tak tahan lagi, karena aku sudah lelah melawan perasaan ini sendirian. Aku merogoh tangannya dan menariknya mendekat. "Jangan tinggalkan aku," bisikku parau. Dia diam, matanya menatapku ragu. "Kak, ini salah." "Aku tahu," jawabku cepat. "Tapi aku butuh kamu." Aku mendekatkan wajahku. "Dan kali ini, aku yang menciumnya duluan." Sentuhan pertama itu terasa panas, berdebar, penuh dosa, tapi juga begitu nyata. Rizal sempat menolak, mencoba menahanku. Bilang ini salah, Bokon belang. Kalau kamu benar-benar sayang, tunjukkan dengan sabar. Tapi aku tak mau sabar, aku ingin dia. Sekarang, di sini, aku memohon, memelas. Sampai akhirnya, niat baiknya runtuh. Dia luluh, dengan napas tersengal. Dia balik menciumku, dengan tangan gemetar. Dia membalas pelukanku. Dan malam itu, di bawah suara hujan yang menggema, kami melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Nafsu mengalahkan akal, perasaan mengalahkan logika, dan untuk pertama kalinya, aku menyerah pada sesuatu yang aku tahu salah tapi terasa sangat benar.
di tengah gelap, aku dan Rizal saling memiliki, bukan sebagai adik ipar dan janda saudaranya, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama mencari hangat di tengah dinginnya dunia. Esok pagi, penyesalan datang. Tapi bukan penyesalan total, hanya keraguan, hanya bayangan almarhum Andi yang hadir di pikiran. Tapi satu hal yang pasti, kami tak bisa kembali ke masa lalu. Permainan ini sudah dimulai. Setelah malam itu, tak ada lagi penahbisan atau penyesalan yang benar-benar menghentikan kami. Kami seperti dua orang yang sudah terjatuh ke dalam api, dan bukannya berusaha keluar, justru kami semakin tenggelam di dalamnya. Hubungan kami menjadi semakin liar. Tidak hanya sekadar sentuhan diam-diam atau pandangan penuh makna. Kini, kami benar-benar saling memiliki di mana saja, kapan saja. Pernah, suatu pagi, saat mentari belum sepenuhnya naik, aku bangun lebih awal karena mendengar suara di dapur. Aku berjalan tanpa suara, lalu melihat Rizal sedang membuat teh hangat. Belum sempat aku memanggil, dia sudah menoleh, tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menarikku ke pelukannya. Bibir kami bertemu tanpa suara, di antara aroma teh dan desau angin. Pagi, kami berciuman dengan nafsu yang sulit dikendalikan. Sebelum aku sempat berpikir, pakaianku mulai terlepas satu persatu. Dia mendorongku ke meja kayu kecil, tempat biasa kami sarapan. Aku tidak menolak. Aku bahkan membantunya melepaskan bajunya. Di sanalah pertama kalinya kami melakukan hubungan intim di dapur cepat. Diam-diam, tapi penuh gairah. Lain kali, di ruang tamu, saat hujan turun lembut di sore hari, TV menyala tanpa suara. Kami duduk bersebelahan di sofa tua, yang sama tempat Andi biasa menonton bola. Tapi kali ini, tangannya bukan untuk sekadar memegang remote control. Tangannya menjelajahi tubuhku. Bibirnya menciumi leherku. Aku menutup mata, menikmati setiap sentuhannya meskipun hati kecilku berbisik bahwa ini salah. Dan yang paling indah adalah malam di halaman belakang. Di bawah langit yang dipenuhi bintang. Rumput masih basah karena baru saja turun hujan ringan. Kami berbaring di atas tikar, saling berpelukan, sambil saling bercerita tentang masa depan yang ingin kita bangun bersama. Kamu percaya, Kak? Suatu hari nanti, kita bisa hidup tenang. Sebagai suami istri, bisiknya sambil mengusap rambutku. Aku hanya bisa mengangguk. Aku ingin itu, aku butuh itu. Tapi sebelum semua itu bisa terjadi, kami harus melewati api yang terus membara ini. Api yang panas, yang membakar akal, yang membuat kami lupa pada dunia luar. Setiap sentuhan terasa seperti obat bagi luka yang tak pernah sembuh. Obat yang salah, tapi sangat efektif. Aku tahu ini salah. Aku juga tahu kalau Tuhan melihat segalanya. Tapi entah kenapa, di tengah dosa ini, aku merasa utuh. Seperti dua jiwa yang tersesat akhirnya bertemu. Dan begitu kami bertemu, tak ada lagi jalan untuk berpisah. Api itu terus membara, dan kami biarkan ia membakar segalanya. Aku mulai merasa bahwa aku tak bisa hidup tanpa dia. Rizal bukan hanya kekasih, bukan hanya penghibur di tengah kesepianku. Dia sudah menjadi bagian dari napasku sendiri. Setiap hari terasa lebih berat jika kami tidak bersentuhan. Setiap malam terasa hampa jika dia tidak memelukku sebelum tidur. Pikiranku mulai dipenuhi bayangan masa depan. Rumah kecil yang hangat, sarapan bersama, tidur berpelukan, bahkan mungkin anak-anak lagi. Aku tahu itu terdengar gila. Aku sudah janda, usia tak muda lagi. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku kembali bermimpi tentang hidup yang utuh. Dan di sanalah pikiran itu datang. Aku ingin menikah dengannya. Tapi begitu cepat, realita menyergap. Aku tahu betul apa yang akan terjadi jika orang tahu. Keluarga besar pasti akan marah, tetangga akan bicara buruk, masyarakat akan mencela. Bagaimana mungkin seorang janda menikahi adik iparnya sendiri? Itu melanggar norma, melawan adat, dan mungkin juga melanggar aturan agama. Aku takut, bukan karena ragu pada perasaan ini, tapi karena takut pada dunia luar yang akan menghancurkan kami dengan pandangan mereka. Saat aku ceritakan keraguan itu pada Rizal, dia diam sejenak, lalu matanya menatapku tajam, penuh keyakinan. Kak Sinta,
Katanya pelan tapi mantap. Kalau kita yakin, kita bisa hadapi semua. Kalimat itu terenjang-jang di telingaku selama berhari-hari. Kalau kita yakin, apakah aku yakin? Aku mencoba menjawabnya sendiri. Aku tanyakan pada hatiku, aku renungkan di setiap langkah kaki kami yang berjalan bersama. Aku cari jawaban di setiap senyumnya, di setiap sentuhannya, di setiap bisikan cintanya. Saat kami berbaring di bawah rembulan, dan akhirnya, aku tahu jawabannya. Ya, aku yakin, aku percaya padanya. Pada cinta kami yang lahir dari luka dan kesedihan, tapi tumbuh kuat seperti pohon di atas batu. Kami bertahan, meski diterjang badai, meskipun salah menurut dunia, cinta ini terasa begitu benar di hati. Meskipun artinya aku harus berani melawan stigma dunia. Aku tahu, ini bukan jalan yang mudah, tapi aku juga tahu, aku tak akan mundur lagi. Aku akan berdiri tegak di samping Rizal, bahkan jika semua orang memalingkan muka. Karena kali ini bukan hanya soal cinta, ini soal hidup, soal keputusan, soal dua jiwa yang saling melengkapi, yang tak mau lagi bersembunyi. Cinta kami adalah api yang tak bisa dibendung, dan kami siap membakar segala rintangan yang ada di depan. Benar saja, tak lama setelah kami semakin terbuka satu sama lain, mulai menyebar. Entah dari mana asalnya, tapi cepat sekali berita itu merembes ke telinga tetangga. Mereka mulai curiga, mulai mengamati. Aku bisa rasakan perubahan itu dari cara pandang mereka. Ibu-ibu di warung sebelah yang tiba-tiba diam saat aku lewat. Pandangan sinis dari beberapa tetangga yang dulu biasa menyapaku dengan ramah. Anak-anak kecil pun mulai membicarakan sesuatu yang mereka sendiri belum tentu mengerti artinya. Yang paling jelas adalah cara mereka melihat Rizal dan aku. Mereka pernah melihat bagaimana matanya menatapku saat aku sedang menyiram bunga di halaman, atau bagaimana dia selalu menungguku pulang dari toko kelontong, bahkan sampai menjemputku. Kami jarang keluar bersama, karena memang sengaja kami hindari. Tapi justru itu yang membuat orang makin penasaran dan makin yakin bahwa ada sesuatu antara kami. Ada juga yang mendengar panggilan sayang kami saat berbicara dari balik pagar rumah. "Kamu makan dulu, Mas," katanya suatu kali sambil menyerahkan nasi goreng buatanku. Dan aku membalas, "Iya Mas, jangan lupa istirahat ya." Panggilan itu biasa saja bagi kami, tapi bagi telinga mereka itu sudah cukup untuk memicu gosip liar. Sampai akhirnya Bu RT datang menegurku saat aku sedang belanja kecil di warung depan. "Bu Sinta," katanya dengan nada rendah tapi cukup keras agar aku mendengarnya. "Kamu ini janda ya? Janda baik-baik. Jangan sampai dicela orang ya, apalagi sama adik ipar. Itu tidak pantas." Aku hanya menatapnya diam, tak marah, tak tersinggung. Aku malah tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Yang penting, Tuhan tahu apa yang ada di hati kami." Kalimat itu seperti batu yang dilemparkan ke kolam tenang, membuat riak besar. Bu Arti terdiam. Beberapa ibu yang berdiri di belakangnya saling pandang. Tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah lelah bersembunyi. Aku sudah lelah merasa bersalah atas sesuatu yang nyata di hatiku. Aku pulang dengan kepala tegak, meskipun langkah kaki terasa berat karena tatapan mereka. Meskipun hati masih ragu, apakah kami benar-benar siap menghadapi semua ini? Tapi aku tahu satu hal. Cinta kami bukan untuk dipertontonkan pada dunia, tapi juga bukan untuk disembunyikan selamanya. Dan jika dunia ingin mencela, biarlah, karena Tuhan lebih tahu, dan Dia tak pernah salah mendengar hati hambanya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, desas-desus tetangga, dan tatapan penuh tanya dari orang-orang di sekitar kami, akhirnya kami sampai pada satu keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Kami harus pergi, meninggalkan rumah itu, rumah yang penuh kenangan, tempat Andi pernah tertawa, menangis, dan akhirnya pamit selamanya. Tempat aku meratapi kesedihan, tempat Rizal datang membawa harapan baru, rumah yang menjadi saksi bisu dari semua rasa yang kita lewati bersama. Tapi jika diteruskan di sini, cinta kami tidak akan pernah diakui. Kami akan terus dicela, disorot, bahkan mungkin diasingkan. Jadi kami memilih untuk lari, bukan karena takut, tapi karena ingin punya kesempatan untuk memulai sesuatu dengan benar.
kami pindah ke kota lain. Kota kecil di seberang pulau. Di sana, tak ada yang mengenal siapa kami. Tak ada yang peduli masa lalu kami. Yang mereka lihat hanyalah sepasang suami istri biasa yang mencoba menjalani hidup dengan tenang. Dan itulah yang kami inginkan. Pertama kali sampai di sana, rasanya seperti lahir kembali. Semua terasa asing, tapi justru disitulah kebebasan itu terasa. Aku bisa memegang tangannya tanpa khawatir dilihat orang. Kami bisa keluar berdua, belanja bareng, makan di warung pinggir jalan, atau sekadar duduk di taman sambil tertawa kecil tentang hal-hal kecil. Sebelumnya, itu semua adalah hal yang mustahil. Tapi kini kami bisa menjadi apa yang memang seharusnya kami jadikan dari awal, pasangan suami istri. Beberapa bulan setelah pindah, Rizal memintaku menikah secara resmi. Dia melamar saya dengan cara yang sederhana, tapi begitu tulus. Di bawah langit sore yang cerah, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi ungu dan jingga, dia berlutut di depanku dengan sebuah cincin sederhana di tangan besarnya. Aku janji, Kak, aku akan jaga kamu selamanya. Ya, boleh aku panggil kamu istriku? Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kami bisa berdiri tegak, tanpa harus sembunyi, tanpa harus takut pada omongan orang. Ya, kataku pelan, sambil tersenyum. Aku iya, dan di sanalah kami mulai hidup baru. Sebagai suami dan istri yang sah, dengan nama yang baru. Dengan harapan yang lebih besar, kami buka usaha kecil, sebuah warung makan sederhana yang menjual nasi uduk dan lauk pauk hangat. Pelanggan mulai datang, orang di sekitar mulai mengenal kami. Dan perlahan-lahan, kami menemukan kedamaian yang dulu sempat terasa mustahil. Cinta kami memang lahir dari dosa, tapi ia tumbuh menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan kini, di kota kecil yang damai ini, kami menemukan cahaya yang selama ini kita cari. Kini, kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah kecil berdinding putih dengan halaman belakang yang penuh bunga. Di sanalah kami membangun hidup baru perlahan, tapi pasti kami punya usaha kecil-kecilan, warung makan sederhana yang menjual nasi uduk, sayur asem, ikan goreng renyah, dan tumisan hangat setiap harinya. Pelanggan mulai datang dari tetangga sekitar, lalu menyebar ke kantor-kantor kecil di dekat sana. Kadang ada juga anak sekolah yang mampir untuk makan siang. Rizal menjadi suami yang baik, bukan hanya penyabar dan penuh kasih, tapi juga kuat. Dia selalu bangun pagi-pagi, membantu persiapan dagangan, membersihkan warung, atau mencuci motor. Kalau sore tiba, dia duduk di kursi plastik depan warung, mengipas diri sambil menunggu aku selesai membersihkan meja. Senyumnya masih sama seperti dulu, tulus, teduh. Aku tak pernah menyesal, tidak sedetik pun. Meskipun jalan yang kami tempuh kontroversial, meskipun banyak orang yang tidak akan pernah memahami bagaimana dua jiwa yang rapuh bisa saling menyambung satu sama lain. Tapi cinta kami lahir dari luka, dari kehilangan, dan dari kebenaran hati yang tak bisa dibohongi. Aku tahu, dunia mungkin masih melihat ini sebagai dosa. Tapi di mata kami, ini adalah pemulihan. Dalam perjalanan ini, kami belajar arti pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kami bukan sempurna, tapi kami saling percaya bahwa meskipun awal cerita kami tidak biasa, akhirnya bisa indah jika kita mau berjuang bersama. Pesan yang ingin aku sampaikan adalah, cinta memang tak selalu datang pada waktu yang tepat atau dalam bentuk yang biasa. Tapi, jika itu tumbuh dari kejujuran, pengertian, dan komitmen untuk saling menjaga, maka ia layak diperjuangkan. Jangan biarkan pandangan dunia menghalangi kita untuk menemukan kedamaian di hati. Karena kadang, Tuhan memberikan cinta bukan dalam wujud yang benar menurut manusia, tapi dalam cara yang benar menurut jiwa yang saling mencari. Dan bagi kami, ini adalah akhir yang baru dan juga awal dari cinta yang sebenarnya.